Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 kelas 22C akan menjelaskan tentang sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan dan pencatatan ayat jurnal dalam jurnal. Sebelumnya perkenalkan, ada Riki Ahmad NPM 102, Marita Dwi NPM 112, Muhammad Azra NPM 113, Nova Aprilia NPM 115, Anna Fatul Jannah NPM 120, Ignasiva NPM 123, Cuk Yuskiantoro NPM 133, Laksono Diki Nugroho NPM 142. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada sistem akuntansi jurnal berpasangan dan pencatatan ayat jurnal dalam jurnal. Yang pertama adalah sistem ayat jurnal berpasangan. Ini adalah persamaan akuntansi yang memerlukan transaksi bisnis yang setidaknya dicatat ke dalam dua akun yang total debit dan kreditnya itu harus sama. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ignasiva. Akun laporan posisi keuangan. Aturan debit dan kredit untuk akun laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yang ada di sebelah kiri yaitu aset atau akun aset. Di aset ini debit mengalami kenaikan dan kredit mengalami penurunan. Di samping kanannya terdapat liabilitas atau akun liabilitas. Untuk liabilitas ini, debit mengalami penurunan dan kredit mengalami kenaikan. Dan yang berada di sebelah kanan ada ekuitas pemilik atau akun ekuitas pemilik. Di ekuitas pemilik ini, debit mengalami penurunan dan kredit mengalami kenaikan. Laporan kinerja, aturan debit dan kredit akun-akun laporan laba rugi didasarkan pada hubungan dengan ekuitas pemilik. Akun laporan posisi keuangan akun ekuitas pemilik dikredit jika naik. Oleh karena itu, akun pendapatan menambah ekuitas pemilik. Kenaikan pendapatan dicatat sebagai kredit dan penurunan dicatat sebagai debit. Sebaliknya, kenaikan dalam akun beban dicatat sebagai debit dan penurunan sebagai debit. Akun laporan laba rugi. Akun pendapatan, jika menurun di debit, jika naik di kredit. Akun beban, jika naik di debit, jika turun di kredit. Akun pref, aturan pendebitan dan pengkreditan akun penarikan modal pemilik atau pref didasarkan pada dampak ekuitas pemilik. Karena pref menurunkan ekuitas pemilik, kenaikan dicatat sebagai debit. Demikian juga penurunan dicatat sebagai kredit. Aturan debit dan kredit akun pref pemilik sebagai berikut. Akun pref, jika mengalami kenaikan dicatat di debit dan jika mengalami penurunan dicatat di kredit. Saldo debit atau kredit dalam akun tertentu. Contoh, karena kenaikan akun aset dicatat sebagai debit, akun aset normalnya memiliki saldo debit. Demikian halnya, akun utang normalnya bersaldo kredit. Aturan debit dan kredit dirangkum dalam tampilan berikut ini. Selanjutnya penjurnalan. Dengan menggunakan aturan debit dan kredit, sebuah transaksi awalnya dimasukkan dalam catatan yang disebut jurnal. Jurnal berfungsi sebagai catatan ketika transaksi terjadi dan dicatat. Mengapa perlu dilakukan penjurnalan? Tujuannya untuk mengidentifikasi seluruh aktivitas transaksi yang dilakukan, menentukan nilai transaksi, mengidentifikasi dampak ekonomi dari transaksi yang terjadi, memudahkan pemindahan dampak transaksi pada akun yang sesuai. Proses memindahkan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam suatu akun disebut memindah bukukan atau posting. Jadi proses ini dilakukan setelah kita lakukan pencatatan setiap
transaksi keuangan bisnis yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari di dalam suatu perusahaan. Langkah-langkah memindahkan jurnal. Yang pertama yaitu memasukkan tanggal transaksi ke dalam kolom tanggal. Yang kedua yaitu menuliskan nama akun yang didebit pada batas kiri di bawah kolom deskripsi. Dan jumlah yang didebit dimasukkan ke kolom kredit. Langkah yang ketiga yaitu menuliskan nama akun yang dikredit, di bawahnya ditulis agak menjorok ke kanan ke dalam jumlah yang dikredit, kemudian dimasukkan ke kolom kredit. Langkah keempat yaitu menjelaskan secara ringkas agar bisa dimasukkan di bawah akun yang akan dikredit. Dan langkah-langkah yang terakhir yaitu membiarkan kolom referensi posting kosong ketika jurnal dicatat pertama kali. Kolom ini digunakan kemudian saat jumlah ayat jurnal dipindahkan ke buku yang lebih besar. Sekian dan terima kasih.